Tapi oke. 1, 2, 3. Salah. 1, 2, 3, close the door. Anjay. Tenang. Ini bukan podcastnya Om Deddy Corbuzier, tapi ini adalah podcastku. Asik, ada yang canda. So, video kali ini aku udah lama banget gak bikin konten karena kita lagi gak mood aja. Tapi hari ini adalah hari spesial dimana aku mau bikin video ini khusus orang terspesial dalam hidupku. Anjay. And this is for you, Henry Gunawan. Hai kamu, iya kamu, Henry Gunawan yang sebentar lagi jadi suami aku. Happy birthday! Okay, for my birthday boy, birthday man, or whatever. Kalau kamu udah ngeliat video ini, it means you are 27 years old dan kamu semakin tua. Dan it means sebentar lagi kamu akan menjadi suamiku. Asik. Amin Allah. Aduh, bingung mau ngomong apa. Aku tuh kelamaan make up jadi kayak ngeblank gitu mau ngomong apa, padahal tadi tuh kayak udah disiapin nanti bakal ngomong A, B, C, D, cuman kayak aduh udah capek make up nih demi untuk kamu, calon suamiku. Asik. Serius, tadinya tuh aku nggak pengen make up, cuman pas liat di kamera kayak buluk banget aja gitu kan, kayak takut malu-maluin kamu. Tapi sebenarnya Henry sendiri tuh nggak dia nggak pernah memaksa aku untuk make up gitu, kayak ya udah senyamannya aku aja, mau make up mau enggak ya suka-suka aku gitu. Dia nggak yang pernah nuntut kamu make up dong atau gimana, nggak pernah sama sekali. And itu salah satu hal yang bikin aku tuh suka sama Henry ini. Dan karena ini hari spesial dan aku pengen kelihatan cantik di depan banyak orang, jadi ya udah aku dandan deh. Aku awalnya kayak cuma pengen make up 3 menit kayak challenge sebelumnya yang kamu pernah videoin, tapi nyatanya jadi 30 menit. Oke, aku menghabiskan banyak waktu. Dan ini tuh jam 21.29. Semoga aja nggak tiba-tiba Henry nelpon, karena biasanya tuh kita itu jam-jamnya kita mulai teleponan, mulai menceritakan seluruh kejadian kita dari pagi sampai malam, kita ngapain aja, apa yang kita lakukan selama seharian gitu sih. Dan menurut aku komunikasi itu penting banget, karena ya biar kita, apalagi kita kan enggak LDRan juga sih, tiap minggu ketemu, cuman ya tetap aja nggak bisa ketemu tiap hari gitu. Jadi ya sebenarnya Henry itu ngikutin kebiasaan aku sih. Kalau aku tipe kalian dari dulu kalau pacaran tuh harus telepon gitu, kalau nggak telepon tuh ya kayak ya masa kita nggak berhubungan, maksudnya nggak ngobrol, nggak chatan gitu, maksudnya kayak ya pengennya telepon, pengennya video call gitu loh, at least ya gue bisa ngeliat muka lo gitu walaupun cuman via video call gitu. By the way, ngomongin soal Henry, sebelum aku mau bikin wish aku yang banyak mungkin nanti buat Henry ke depannya di umur yang ke-27 tahun, aku pengen sedikit cerita tentang Henry. Aku kenal sama Henry itu dari aku lulus kuliah. Itu aku pertama kali kerja di salah satu agensi di Pondok Cabe. Yang setelah aku ketemu sama anak ini, yang awalnya aku kenal dia tuh aku nyangkanya dia tukang AC, tukang komputer. Karena waktu itu dia yang nggak benerin sih, maksudnya kayak ngesetting ngesetting komputer aku pada saat itu, karena waktu itu aku lagi dibimbing sama Kak Tiara apa sama Kak Are, aku lupa, sorry. Terus ya udah akhirnya aku pas dia itu datangnya telat waktu itu pokoknya. Terus pas datang tuh langsung kayak ribet sama komputer, dan ya udah dong aku nyangkanya kayak tukang komputer gitu. Tapi ternyata dia adalah teman sekantorku. Dia dulu jabatannya R&D dan sekarang sudah jadi direktur. Asik.
Apa lagi ya? Henry Gunawan itu orangnya, dia sangat-sangat bisa menjadi seorang pendengar yang baik, bahkan kayak lebih sering banyakkan aku yang curhat daripada dia yang curhat sih. Dan ya, dia sangat-sangat bisa merespon curhatan aku dengan baik. Dia dengerin, dia kayak respon. Kan ada kadang orang yang kalau ngedengerin ya udah oh gitu, oh ya udah sabar. Cuma kalau Henry tuh kayak yang ngasih solusi, ngasih saran gimana nih sama problem aku, problem solvingnya aku lah ibaratnya Henry tuh. Jadi aku kayak kalau ada masalah tuh pasti larinya ke dia lah gitu. Dan kalau setiap hal pun kayaknya nggak ada yang sampai ke rahasia-rahasia terkecilku pun aku cerita gitu, kayak jelek-jeleknya aku, pokoknya semua tentang keluarga aku tuh dia tahu semua. Nggak tahu ya, karena aku percaya dan yakin sama anak ini, jadi kayak oke, yaudah yuk kamu, aku percayain buat tahu semua rahasia-rahasia aku. Oke, lanjut. Tadi aku udah cerita pertama kali ketemu dia, terus aku udah sedikit cerita tentang Henry. Dan ya, aku sama Henry tuh kenal dari 2018, sekarang 2001, means udah sekitar mau 3 tahunan. Dan dia adalah manusia out of the box bisa dibilang, karena kayak dia tuh cuek banget. Dia pernah kayak balas chat aku tuh sehari kayak cuman sekali 2 kali, dan bahkan dulu waktu awal pacaran tuh kayak yang sering banget yang namanya berantem sama anak ini. Cuman ya akhirnya aku mengerti, aku paham gitu kalau ya memang aku tidak bisa memaksakan Henry untuk jadi aku, dan ya Henry pun juga nggak pernah memaksakan aku untuk jadi dirinya gitu. Cuman jadi ya makin kesini aku makin belajar, kita makin saling kenal, kita makin saling bisa memahami satu sama lain. Tapi tetap sih kadang kalau misalnya dia nggak balas chat aku kayak ya tetap kesel lah dan curiga. Ya wajar lah, namanya pasangan curiga itu wajar sih menurut aku, asalkan tidak berlebihan. Cuman kadang kalau akunya lagi banyak masalah dan lagi pengen ditemenin, tapi ternyata tiba-tiba dianya sibuk, entah ada kerjaan, entah tahu-tahu dia me time sendiri. Itu tuh sering banget yang namanya tiba-tiba hilang me time. Terus kalau ditanya abis dari mana, dia tuh nggak pernah pergi keluar kalau nggak tanpa gue. Cuman ya itulah, dia tuh sering menghabiskan waktunya nonton anime, baca-baca komik online, yang kayak gitu-gitu sih. Ya cuman ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya bilang kali. Itu tuh dulu tuh sering banget kita berantemin hal-hal sepele kayak gitu, sampai akhirnya kita memutusin buat ke jenjang yang lebih serius. Dan tepat di ulang tahunku tahun lalu 2020, di umurku yang ke 24, dia ngelamar aku. Dan oh my god, jadi tuh dulu emang kayak sempet Henry sempet nanya sih, kamu mau dilamar kayak apa? Ya aku kan tipe kalau orang yang ekstrovert banget anaknya, dan pengen gitu dilihat dan disaksikan sama banyak orang. Aku cuma bilang kayak gitu sih, kayak ya aku pengennya disaksikan sama banyak orang gitu, kayak di film-film ya kan, sering kemakan film gitulah. Terus akhirnya dengan sangat amat tidak nyangka dia nembak aku di cafe. Waktu itu adalah tempat ngedate kita, cafe daerah Pamulang gitu. Dan ya udah, dia tiba-tiba ngasih aku surprise pakai baju Iron Man, which is to Iron Man is my favorite heroes. Dan aku kenal Iron Man juga sebenarnya karena Henry sih. Aku tuh nggak suka nonton film action, cuman pas dia ngajak aku nonton Avenger tuh yang Endgame, kayak wow amazing. Aku jadi suka gitu sama pemeran Iron Man. Dan sejak saat itu aku jadi suka sama Iron Man. Dan dia nembak aku pakai kostum Iron Man tepat di hari ulang tahun aku yang ke-24. Thank you, I love you. Apa lagi ya? Henry tadi udah bagus-bagus ya. Jelek-jeleknya dia itu orangnya spesifik, perfeksionis, rapih, dan sangat-sangat berbanding terbalik sama aku. Aku dulu sempat mikir kayak kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak
bisa nih kalau misalnya kita nyatu gitu, kalau kita bersatu, asik, kayaknya bakal akan sering berantem gitu. Cuman ya udah, makin di sini kita makin belajar satu sama lain, kayak makin ya udahlah kita pahamin pasangan masing-masing gitu. Dan oke, aku menerimanya. Dan Henry itu nyebelin, kayak tiba-tiba gitu, kayak bikin suruh pris yang out of the box. Cuman ya dia gemes ya, ngangenin, lucu anaknya, apalagi pipinya kayak Mbak Paul. Henry itu aduh bingung kalau misalnya di videoin gini. Sebenarnya kalau lagi nggak di videoin tuh pasti kepikiran kayak Henry tuh orangnya gini, apa nanti aku tulis aja di caption di deskripsinya video ini gitu. Apalagi ya, pokoknya sih intinya kenapa why I love you so much more. Ya itu karena penyayang, dan dia bisa menjadi apapun untukku, bisa jadi sosok pasangan, sosok kakak gitu, abang, sosok ayah pernah, beserta kayak yang berwibawa lah, yang ngasih aku saran yang sangat-sangat bijaksana gitu. Ya dia bisa menjadi apapun, dia bisa jadi rekan kerja aku, karena dulu pertama kali dia jadi rekan kerjaku, dan ya dia, aku rasa aku akan bahagia bersamanya. Dan oke ya, akhir-akhir ini kamu lagi insecure banget di hari pernikahan kita yang semakin dekat. Jujur ya, dibilang deg-degan ya deg-degan, cuman aku tipe orang yang tidak pernah memperlihatkan rasa sedih aku gitu. Nah, dan satu hal lagi, cuman Henry yang tahu kalau aku tuh lagi sedih, kalau aku tuh lagi butuh support gitu. Dan ya cuman dia sih yang aku nggak bisa bohong sama dia gitu. Kayak dia tahu gitu kalau misalnya aku bohong, sebel. Jadi kayak kalau sama dia tuh benar-benar nggak bisa bohong gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak bisa baca pikiran aku, sebel banget gak sih? Jadi nggak bisa bohong. Apalagi ya, udah deh, segitu aja deh ya. Pokoknya aku mau pesan ke kamu kalau jangan terlalu overthinking. Ya boleh lah perfectionist, cuman kayak jangan dibikin ribet gitu. Kalau aku kan anaknya dibikin simple, walaupun kayak dalam nanti anjir ini bisa gak ya, anjir ini bakalan terkabul gak sih kalau misalnya gue bikin plan A B C D E gitu. Nah ya udah, kayak let it flow aja gitu loh, kan udah Tuhan juga sudah menakdirkan kita, udah ada garis hidupnya gitu loh. Jadi kayak jodoh, rezeki, mati, semua kan udah di tangan Tuhan. Jadi kayak ya udah, yang penting banyak berdoa, terus jangan overthinking, jangan negative thinking, pokoknya yang baik-baik aja lah gitu. Gitu deh. Apalagi ya, oh ya, pokoknya Henry itu selalu mewujudkan semua keinginan aku yang gila-gila, terutama yang dia ngelamar aku di depan umum sih, which is itu bukan Henry banget, karena Henry itu anaknya introvert banget. Oh iya, dan dulu tuh kita sering berantem kalau kalau kamu lagi nggak update aku di story. Itu biasa aku kan anaknya Instagram banget kan, karena aku influencer. Jadi kayak kok lo nggak ngupload gue gitu loh. Satu hal nih buat cewek-cewek dimanapun kalian berada, kalau pasangan kalian nggak berani upload kalian di Instagram, it means pasangan kalian selingkuh. Ini beneran loh. Ya dari beberapa kasus teman-teman gue ya kayak gitu sih. Jadi makanya gue mengantisipasi nih. Dan dia bukannya tapi kalau Henry bukan karena dia selingkuh ya, dia lebih ke emang anaknya nggak suka main sosmed sih. Jadi kadang kayak ya udah pakai aja IG aku, kamu storyin diri kamu sendiri. Astagfirullah, kayak tidak ada romantisnya anak ini. Kayak kan
iri ya gue sama teman-teman yang pasangannya tuh kayak sayang, halo sayang, ya gitu ya jijik sih kadang, tapi kan unyu terus kayak sweet gitu loh pasangannya, kan aku mau digituin. Tapi ya sudahlah, kalau memang Henry anaknya seperti itu ya mau gimana lagi gitu, ya udah aku berusaha menerima dia sebaik mungkin, dan karena aku tahu Henry sudah menerima semua kejelek-jelekan aku gitu. Oke, udah ya, kayaknya udah mau 10 menit, udah capek aku juga ngomong mulu berbusa. Gila nih makeup gue 30 menit, gue ngomong cuma 10 menit. Oke, terima kasih Henry. Oke, pokoknya selamat ulang tahun ya calon suami aku Henry Gunawan. Semoga nantinya kamu bisa jadi calon suami aku, bisa jadi suami aku yang bisa membawa aku ke surganya Allah, amin. Yang bisa ngebimbing aku dengan baik dan pastinya dengan amat sabar ngadepin kelakuan aku yang suka aneh-aneh. Setia, yang penting setia. Terus semoga ya romantis sih, mulai kesini mulai romantis sih, cuman ya lebih romantis lagi. Terus jangan cuek-cuek, terus apa lagi ya, semoga rezekinya makin bertambah terus, amin ya Allah. Karena setahu aku nanti kalau setelah menikah itu akan ada yang namanya rezeki untuk istri, jadi rezeki kamu ditentukan dengan kebahagiaan aku. Makanya kalau rezeki kamu mau lancar, sering-sering bikin istri senang, bikin aku bahagia gitu. Katanya sih gitu ya. Cuman ya aku percaya dengan kepercayaan di agama aku seperti itu gitu. Oke, itu aja sih kayaknya. Ya makanya happy birthday sekali lagi, selamat ulang tahun Henry Gunawanku, sayangku, cintaku, calon suamiku. I love you so much. Dan ingat, jangan insecure, jangan overthinking, jangan negative thinking. Percaya aja kalau Tuhan pasti kasih kita yang terbaik. Tuhan pasti kasih jalan dari semua masalah-masalah kita. Ya Allah itu ada kan. Kita percaya sama hal itu. Jadi ya udah, pasrahin aja sama Allah. Kalau misalnya yang penting kita udah usaha, kita udah doa gitu, ya udah kita pasrahin aja sama Allah. Karena ya udah, aku yakin banget kita pasti dikasih yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Oke deh, ini udah jam, wow udah 15 menit ternyata, udah 21.46. Itulah nih mainan Elmar, sorry. Duh maaf ya nih kebuka-buka mulu, Henry pasti ngomel deh. Aku tuh pengen kayak ala-ala Cleopatra gitu loh, cuman gak bisa, wah bete. Ya udah deh, udah dulu ya, mau istirahat. Mau telepon kamu sih abis ini, nanti kamu curiga lagi aku ngapain. Oke, sekali lagi happy birthday sayang. Pokoknya berarti ini adalah ulang tahun terakhir kamu menjadi seorang single, karena tahun depan kamu sudah menjadi suami aku. Oke deh, see you in the next video. Dan pokoknya kalau udah nikah harus sering-sering bikin video sama aku, ya ngevlog lah, ya challenge lah, ya ngapain lah, oke? Biar cepetan dapat AdSense, lumayan nanti buat anak kita jadi anak AdSense. Oke, udah ngomong dulu, bye sayang, love you, happy birthday sekali lagi, bye bye.